Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Video ini bakalan seru karena kita akan bahas tentang apa sih hubungannya antara konflik yang ada di Selat Hormuz sekarang ini yang lagi tidak baik-baik saja ini dengan digital piano. Digital piano yang ada di rumah teman-teman, bahkan digital piano yang menjadi wishlist teman-teman saat ini. Coba tulis di kolom komentar, teman-teman pengen digital piano yang seperti apa? Semoga bisa tercapai, bisa kesampaian ya. Amin. Nah, kelihatannya jauh banget ya hubungannya. Tapi ternyata teman-teman, per Mei 2026 ini ada hal yang sangat mencengangkan teman-teman. Yang Mas Kris pengen penonton channel Krisna Adityo ini bisa tahu, bisa ngerti informasinya legit, dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Jadi tonton video ini dari awal sampai habis. Kita semua tahu saat ini teman-teman juga pasti mengalami beberapa barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bukan hanya BBM aja teman-teman, tapi ternyata coba kalau teman-teman punya usaha yang menggunakan plastik, misalnya usaha kuliner gitu ya, yang menggunakan packaging plastik, itu juga pasti mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Coba tulis di kolom komentar, teman-teman ngalamin nggak? Nah, artinya digital piano ini, baik dia impor CBU atau dirakit di Indonesia atau CKD, ini juga memiliki kesempatan atau peluang juga untuk mengalami kenaikan harga, teman-teman. Kita semua sudah tahu itu, tapi apa yang menyebabkan kenaikan ini? Apakah hanya sekedar biaya pengiriman? Dikarenakan ada konflik di sana? Apakah karena kurs rupiah ini makin hari makin rendah terhadap dolar? Ternyata lebih dari itu teman-teman. Yuk kita bahas di poin yang pertama. Nah, konflik di Selat Hormuz ini antara tiga negara itu teman-teman, ini bukan hanya mempengaruhi harga minyak dunia, tapi juga mempengaruhi biaya logistik, kemudian komoditas, pastinya juga sangat berpengaruh pada supply chain atau rantai pasok. Nah, yang awalnya sebelum konflik ini mereka itu baik-baik aja. Nah, sekarang mereka kapal-kapal ini dia harus berputar melalui Afrika yang memakan waktu 10 hingga 14 hari lebih lama dari biasanya. Artinya biaya logistik jauh lebih boros, teman-teman. Dan pastinya akan ada keluar biaya yang lainnya. Maka dari itu, ya, ini sangat make sense kalau produk digital piano di kemudian hari pasti akan mengalami kenaikan harga. Tapi bukan ini intinya, teman-teman. Ada hal yang mengancam mengenai hadirnya digital piano dari brand ternama ini bisa terlambat ataupun tidak sama sekali, ataupun dia akan hanya mengeluarkan dengan kualitas yang sama, dengan model-model yang sama gitu. Untuk inovasinya bisa dibilang terlambat. Kenapa begitu? Yuk kita bahas. Sekarang ini sedang ada, kita semua sedang mengalami bisa dibilang kelangkaan PCB. PCB itu yang warnanya hijau, circuit board. Kalau teman-teman buka alat elektronik, di situ ada papan warnanya hijau itu. Nah, papan ini yang nantinya akan ditaruh komponen itu untuk bisa mengoperasikan alat elektronik itu. Dan digital piano butuh itu. Nah, saat ini mengalami kelangkaan. Dikarenakan pabrik petrokimia yang ada di Timur Tengah sana, teman-teman, mendapatkan serangan. Sehingga suplai resin untuk membuat PCB terhambat. Ya itulah kenapa mengalami kelangkaan. Ini poin utamanya. Tapi bukan ini juga, ini beruntun teman-teman. Kita masuk ke poin yang berikutnya, ya, yaitu ketersediaan helium dunia. Kita semua memiliki yang namanya cadangan
gas dunia yang ada di perairan antara Iran dan Qatar, South Pars. Saat ini mereka juga terdampak ya antara konflik ini, gitu teman-teman. Dan helium ini makin hari makin sedikit. Fungsinya untuk apa helium ini? Helium ini fungsinya untuk disuplai ke produsen-produsen chip, produsen-produsen RAM yang ada di dunia ini, terutama di Taiwan dan di Korea Selatan, teman-teman. Nah, RAM ini salah satunya mesin pembuatnya yaitu mesin laser dan mesin-mesin yang memiliki daya panas yang cukup tinggi sehingga mesin-mesin ini harus didinginkan dengan helium ini. Sedangkan helium ini tadi mengalami jadi lebih sedikit sekarang. Jadi sedikit heliumnya dunia ini, teman-teman. Ekstraksinya itu terhambat karena ada konflik di Timur Tengah itu tadi. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang sangat krusial lagi. Dan ini adalah poin pentingnya kenapa digital piano ini bisa sangat terpengaruh. Karena kan tadi, teman-teman, artinya chip ini, RAM ini, dia tidak bisa beroperasi sebanyak pada umumnya, sebanyak sebelum adanya konflik itu tadi. Ya, jadi stok yang dibuat itu makin sedikit ya. Dan sudah stoknya sedikit, RAM ini, chip-chip ini hanya saat ini difokuskan untuk menyuplai perusahaan AI. Jadi perusahaan AI ini adalah top prioritas bagi pabrik-pabrik pembuat chip ini. Nah, rata-rata chip ini dibutuhkan untuk apa? Pembuatan mobil, untuk ECU-nya, dan berbagai macam komponen-komponennya, untuk gadget handphone, dan untuk gadget home living, apapun itu, hingga digital piano. Nggak tahu digital piano ini akan masuk ke lapisan keberapa, teman-teman. Tapi yang pertama adalah AI, dan yang kedua adalah otomotif. Dan yang ketiga, kemungkinan besar adalah gadget. Nah, atau device. Karena digital piano ini membutuhkan chip itu, nah chip ini yang yang menyimpan kualitas-kualitas suara yang ada di digital piano ini, teman-teman. Dan digital piano makin mahal, pasti memiliki komponen makin kompleks di sana, teman-teman. Mungkin memiliki chip lebih dari satu, bisa saja. Dan pastinya saat ini, teman-teman, bukan hanya digital piano saja, CPU ataupun laptop memiliki kenaikan harga yang tidak sedikit signifikan. Artinya, teman-teman bisa mengambil kesimpulan secara pendek aja bahwa digital piano ini pasti akan mengalami kenaikan harga di waktu dekat-dekat ini, teman-teman. Mas Kris beberapa waktu lalu melihat beberapa harga digital piano di beberapa toko di Indonesia. Ternyata sudah ada yang mengalami kenaikan. Baik kenaikannya cukup signifikan, sedikit demi sedikit, tapi ada toko juga yang masih menerapkan harga yang sama. Kenapa harganya bisa sama? Dikarenakan ini adalah stok yang masih ada di saat ini, teman-teman. Batch-nya saat ini. Kalau misalnya habis dan harus mendatangkan batch yang berikutnya, ada kemungkinan besar itu akan mengalami kenaikan harga di seri yang sama. Nah, bagaimana solusinya? Mari kita berpikir bersama apa itu solusinya buat teman-teman yang pengen banget belajar piano atau teman-teman yang pengen beli digital piano. Yuk, simak.
Ada beberapa poin yang Mas Kris pengen sampaikan juga ke teman-teman semua. Yang pertama, jangan sampai keinginan teman-teman ini menjadi hambatan untuk teman-teman memiliki digital piano. Kita tidak tahu, teman-teman, konflik ini sampai kapan, kemudian nanti akan mahal seberapa kita tidak tahu, teman-teman. Tapi saat ini masih ada stok-stok dengan harga yang cukup rasional, reasonable. Oke? Nah, yang pertama, kalau memang teman-teman memiliki budget yang cukup, ya teman-teman silahkan membeli apapun itu. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang sangat mempertimbangkan itu, maka teman-teman harus benar-benar bijak untuk memilih. Mungkin saja saat ini wishlist itu ya agak sedikit mahal kadang kan, kemudian aduh kayaknya nggak kesampean nih teman-teman. Oke, kita turunkan ego sedikit untuk mendapatkan digital piano yang sesuai kebutuhannya kita. Terkadang, ini Mas Kris cerita sedikit ya, ada orang yang beli digital piano dan ini pengalaman betul teman-teman. Dia main piano, fiturnya banyak pianonya teman-teman, tapi ternyata dia tidak bisa mengoperasikan fitur itu. Dari dia beli sampai 3 hingga 4 bulan berikutnya, dia tidak bisa mengoperasikan fitur itu, teman-teman. Dia membeli digital piano yang di-combine dengan synthesizer dan juga workstation. Artinya dia bisa nge-layer suara lebih dari 5 layer. Ya, teman-teman pasti tahu digital pianonya apa, itu stage pianonya apa, dan dia tidak bisa mengoperasikan itu. Nah, sayang sekali. Dan dia hanya di rumah saja. Artinya, over gitu ya. Bukannya tidak boleh, tapi ya untuk saat ini sepertinya kita harus memilih benar-benar bijak yang sesuai dengan kebutuhannya aja, teman-teman. Nah, gitu ya. Contohnya, Mas Kris di sini di studio. Mas Kris kerjaannya lebih ke arah mengajar, edukasi, dan yang lain-lain. Nah, Mas Kris tidak menyediakan digital piano yang terlalu banyak fiturnya itu. Fiturnya ya cukup lah untuk kira-kira bisa untuk konten, bisa untuk ya ngajar, bisa untuk aktivitas-aktivitas lainnya dengan kualitas suara yang menurut Mas Kris bagus, tapi fitur-fiturnya ya jauh lah dari kata canggih, kayak gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan. Yang kedua, kita harus memiliki kepintaran untuk memilih alternatif. Digital piano memiliki banyak sekali alternatif, teman-teman, di Indonesia ini. Baik teman-teman bisa membeli barang barunya, ataupun teman-teman bisa membeli barang second-nya. Dimana kalau teman-teman membeli barang second ini harus hati-hati. Ya, saat ini sudah ada beberapa orang yang membeli digital piano ini menggunakan jasa pengecekan orang lain, orang ketiga gitu ya. Nah, contohnya seperti Mas Kris ini, gitu. Biasanya beberapa orang yang mau beli digital piano bekas bisa minta tolong ke sini untuk dicarikan dengan budget yang sesuai dengan dia punya gitu. Nah, ini bisa menjadi solusi juga buat teman-teman. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Nah, teman-teman kalau kepingin pemilihan suara dari digital piano itu banyak, dan sedangkan digital piano atau stage piano yang memiliki bank suaranya banyak banget itu biasanya harganya cukup mahal. Nah, teman-teman bisa beralih pada MIDI controller yang berjumlah touch-nya 88 keys dan pastinya dia menggunakan hammer action di situ. Harganya ada kemungkinan bisa jauh lebih murah, teman-teman. Ya, tapi di situ teman-teman harus menyediakan pihak lainnya seperti komputer ataupun laptop, PC gitu untuk connect ke DAW-nya, dan teman-teman bisa install di situ mengisi VST gratis yang ada di situ. Makin banyak VST-nya ya suaranya otomatis dia akan jadi banyak juga, teman-teman. Dan ini sudah banyak dilakukan di berbagai konten kreator piano, teman-teman. Rata-rata menggunakan MIDI controller itu untuk live streamingnya,
untuk ngajarnya gitu ya. Mas Kris punya murid itu ada 5 orang, juga mereka menggunakan MIDI controller, bahkan ada yang pendek gitu karena dia harus kerja di kantor gitu, MIDI controllernya pendek. Dan ya, kalau memang dia niat belajar pasti benar-benar akan latihan gitu dan dilakukan oleh mereka. Ya, ini adalah solusi-solusi yang Mas Kris bisa kasih ke teman-teman semua. Tinggal teman-teman berpikir bagaimana, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli digital piano sebelum konflik yang ada di sana itu berlarut-larut, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, teman-teman. Dan ya, hanya bisa berdoa untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk mengharapkan situasi yang lebih baik lagi. Gitu teman-teman, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.